Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kasus harian COVID-19 Indonesia yang terus memecahkan rekor terpaksa membuat pemerintah menerapkan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali. Perjalanan masyarakat antar kota akan sangat diperketat. Persyaratan mobilitas pun semakin diperketat. Lalu apa saja persyaratannya? Rekan Gemma Tanjung akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Gemma. Ya Eva, terima kasih. Meski pemerintah telah menerapkan PPKM darurat hari ini, perjalanan antar kota masih bisa dilakukan dengan sejumlah aturan. Kita akan langsung melihat apa saja aturan tersebut, baik untuk perjalanan ke domestik ataupun ke luar negeri. Yang pertama adalah masyarakat tetap wajib mentaati prokes 5M, kemudian juga jika menaiki kendaraan umum dilarang untuk berbicara sepanjang perjalanan, kemudian juga tidak diperbolehkan untuk makan dan minum jika perjalanannya ini kurang dari 2 jam, kecuali untuk mengonsumsi obat yang harus dikonsumsi. Kemudian juga wajib menunjukkan hasil antigen ini H-1 perjalanan dan juga untuk PCR ini H-2 sebelum perjalanan dimulai. Kemudian juga warga diwajibkan untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama dan juga untuk kapasitas maksimal di kendaraan baik untuk pribadi ataupun umum ini hanya dibatasi maksimal 70%. Nah, sertifikat vaksinasi menjadi salah satu persyaratan. Kita akan melihat seperti apa cara mendapatkan sertifikat vaksin tersebut. Yang pertama adalah melalui cara SMS. Yang pertama adalah jika Anda sudah menerima vaksin dosis pertama, maka akan langsung menerima pesan dari nomor 1199, di mana dalam pesan tersebut nanti akan ada tautan yang dikirim oleh 1199. Nanti tautannya dapat dibuka di handphone masing-masing dan dapat langsung mengunduh sertifikat dengan format PNG. Ini sertifikat ini bisa disimpan di handphone dan ditunjukkan ketika akan melaksanakan perjalanan. Kemudian juga untuk cara kedua ada dari website pedulilindungi.id, di mana yang pertama adalah peserta vaksin dapat melakukan registrasi ataupun langsung login jika sudah memiliki akun. Nah, nantinya dari website Peduli Lindungi ini, peserta vaksin langsung dapat memasukkan nomor handphone ataupun nomor KTP. Dan nanti ketika sudah login di website Peduli Lindungi, nanti peserta vaksin langsung dapat mengklik nama yang sudah ada di websitenya masing-masing dan akan langsung ditunjukkan untuk mengunduh sertifikat baik untuk dosis pertama ataupun dosis kedua. Sertifikat vaksinasi di website Peduli Lindungi. Lalu kita akan melihat apa saja respon dari sejumlah. Pemirsa, ini merupakan tata cara untuk mengunduh sertifikat dari website Peduli Lindungi, di mana nantinya dapat diunduh dan juga disimpan baik di handphone ataupun di perangkat lainnya untuk ditunjukkan ke petugas ketika akan melaksanakan perjalanan. Lalu juga kita akan melihat apa saja respon dari sejumlah operator ataupun sejumlah pihak dari kendaraan umum yang nantinya akan tetap melayani masyarakat di masa PPKM mikro darurat. Yang pertama adalah dari VP Public Relations Kereta Api Indonesia, Joni Martinus, yang mengatakan bahwa akan terdapat penyesuaian dalam hal pengoperasian kereta api, baik untuk kereta api jarak jauh maupun kereta api jarak lokal. Jika berdampak terhadap pembatalan perjalanan kereta api, maka pihak KAI tidak akan mengembalikan 100%, hanya akan mengembalikan selisihnya saja. Kemudian kita akan melihat respon dari pihak ASDP, di mana ini Humas PT ASDP Indonesia, Ferry Persero, yaitu Saifulahil Maslul Harahap, yang mengatakan bahwa pelaku perjalanan masih dapat menyeberang di Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Dikarenakan PPKM ini hanya berlaku untuk Jawa dan Bali, sehingga untuk Pelabuhan Merak Bakauheni tujuan dari Banten menuju Lampung masih akan beroperasi secara normal, tetapi harus mematuhi protokol kesehatan. Kemudian kita akan melihat respon dari pihak Angkasa Pura II, yaitu Presiden Direktur AP2 Muhammad Awaludin mengatakan bahwa bandara-bandara Angkasa Pura II akan membuka 2 checkpoint bagi calon penumpang pesawat mulai dari hari ini 3 Juli 2021, di mana untuk familiarisasi pemberlakuan peraturan pada 5 Juli ini akan menyesuaikan dengan surat edaran dari Kementerian Perhubungan. Lalu kita juga akan melihat aturan-aturan yang akan
diaplikasikan oleh sejumlah moda transportasi. Yang pertama adalah transportasi udara, di mana untuk pesawat ini harus ada keterangan surat negatif PCR maksimal 2 kali 24 jam dan juga mengisi e-hak di aplikasi yang sudah ada. Kemudian juga untuk kendaraan pribadi di wilayah aglomerasi tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin, PCR, dan juga antigen. Untuk transportasi laut tetap diminta untuk hasil dari PCR 2 kali 24 jam dan juga maksimal antigen 1 kali 24 jam atau di saat keberangkatan. Dan untuk kendaraan pribadi dan juga sepeda motor ini juga sama untuk membawa antigen dan juga PCR. Dan untuk transportasi laut dan penyeberangan laut ini ditambah juga seperti pesawat ini mengisi data diri di aplikasi e-hak. Kemudian juga untuk pelaku perjalanan usia anak-anak, ini usia di bawah 18 tahun, wajib menunjukkan kartu vaksin pertama atau hasil dari PCR maksimal 2 kali 24 jam untuk PCR dan rapid antigen. Ini adalah 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan akan dilaksanakan. Lalu kita akan melihat siapa saja pihak-pihak akan mengawasi selama PPKM Mikro ini hingga akhir bulan Juli 2021. Yang pertama adalah otoritas pengelola dan juga penyelenggara transportasi umum, lalu ada Satgas daerah, kemudian juga ada kementerian, pihak lembaga, TNI Polri dan juga Pemda, serta instansi yang berwenang. Dan perlu dipastikan pemirsa bahwa pemalsuan keterangan PCR dan juga rapid test antigen akan dikenakan sanksi jika ada masyarakat yang ketahuan telah memalsukan surat hasil PCR ataupun rapid test antigen saat hendak melakukan perjalanan di masa PPKM Mikro darurat. Nah, pemirsa, PPKM ini memang dilaksanakan untuk menurunkan angka kasus harian COVID-19 menjadi 10.000 kurang dari 10.000 per harinya, sehingga diharapkan disiplin masyarakat selama PPKM ini agar dapat menghindari penularan COVID-19 lebih luas di Indonesia. Demikian pemaparan pada siang ini, Eva, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Gemma Tanjung untuk pemaparan Anda.